Kita lanjut lagi bahas ya. Oke, jadi kita BP Universe, sorry. Nah, koin luar biasa ya, koin. Koin gimana nih, teman-teman yang masuk di 4.680 ya. Nah, nih bagusnya sebenarnya masih di hold lah ya di 4.090 ya. Itu ya masih di hold 4.090. Sebenarnya ya ini juga agak sedikit risky ya karena di bawah MA5 kan. Jadi ya potensi dia untuk dibawa turun sebenarnya masih ada gitu. Tapi ya tetap teman-teman tahu kan kalau misalnya pun ya si koin itu dibawa ke level 3.770 itu sebenarnya sama aja gitu ya. Ya kayak koreksi sehat. Ya ibaratnya berpotensi lah teman-teman dikasih kesempatan untuk masuk lagi. Tapi ini nggak tahu ya kayak isunya Pak Hasim masuk atau diguyur Pak Hasim nggak tahu lah. Aku nggak clear dengan informasi itu ya. Tapi ya semua kita cek ya kita cross check dengan foreign flow-nya ya. Which is masih buangan gitu kan. Nah kita lihat harga koin sebenarnya agak bergerak ya 0% ya teman-teman bisa ngelihat dan ya buangan kemarin cukup besar ya 161 M. Nah fokus kita adalah kita lihat retailnya malah makin buang apa enggak. Nah ternyata ya retailnya masih beli per hari ini. Jadi ini salah satu yang akan membuat dia naiknya lama lah gitu kan. Jadi mungkin liquidity providernya akan kerja keras buat bikin retailnya keluar ya. Oke, so XL YPXC ya, seperti biasa kalau ada 3 aliansi, sangat sulit teman-teman untuk ngangkat harganya naik lagi. Karena ngangkat harga 4.000, ya lihat aja market cap-nya berapa untuk naikin 1%, dalam tanda petik kira-kira berapa modal yang dibutuhkan kan. SNLP gitu, SNLP ya betul. Nah terus kalau misalnya teman-teman lihat ya buang barang siapa? Ada Kang Guyur, RG dan CP, ada aku BK, Kang Guyur MG. Jadi teman-teman lihat ya ketua-ketua kita dan juga Kang Guyur itu bersatu padu membuat sebuah aliansi ya. Ya jadi kalau misalnya wajar sekali kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya koin itu kembali koreksi besok. Let's say 3.770 lah. Gitu ya. Nah ini nggak tahu ya. Gitu, aku nggak tahu ya. Benarkah koin dibeli Pak Hasim? Nah Mas Emen nggak tahu gitu ya. Gitu, jadi ya nggak tahu lah, itu nggak fix lah ya. Itu beritanya mungkin nggak tahu ya, Mas Emen nggak tahu ya. And we need to confirm it dulu first gitu kan. Tapi ya kalau misalnya di price action ya I think ini masih ada potensi untuk koreksi lah ya. Karena tekukannya di stochastic flow ini agak lumayan dalam ya. Jadi antisipasi dulu teman-teman ya untuk pergerakan ke bawah gitu kan. Potensi ada lah gitu ya. Jadi ya mungkin MA5 sama MA10-nya ini harus kena dulu ya. Jadi kita tahu di 3370 ya agak sedikit risky, tapi kalau teman-teman perhatikan ya ini adalah nguji area supportnya lagi sebelum dia kembali naik gitu ya. Jadi ya still wait and see lah ya. Jadi kalau teman-teman udah pegang sebelum dia pre-breakout di sini ya hold tetap ya. Gitu. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Karena ya mix nih ya. Dan kita juga belum melihat ada clarity lah dia masuk lagi tapi ya belum lah, masih wait and see lah ya. Masih agak sideways gitu ya. Oke. Grup Asari yang udah bikin statement resmi kemarin kalau mereka masuk ke grup koin. Oke, menarik. Oke, jadi kita lanjut ya. Uh, brand. Oke, brand. Teman-teman lihat betapa menariknya brand ya. Gitu. Lihat harganya nggak dibawa kemana-mana nih ya. Nih, ya udah dia di sini-sini aja gitu kan. Set set 9.650 ketahan, mantul lagi, ketahan, mantul lagi. Nah, tetap perhatikan yang namanya foreign flow gitu ya. Tetap kita perhatikan ya yang namanya foreign flow, brandnya masih akum. Nah, ini tapi mulai nih ya, akumnya sudah mulai nyusut ya. Akumnya sudah mulai kecil meskipun ya kita lihat ya di sini si bro ada 500 M yang beli gede banget. Tapi ya kalau misalnya di sini memang masih apa ya memang masih ada buangan ya ini akan sangat wajar gitu kan. Menipis lah. Jadi kalau nanti koreksi ya teman-teman akan bisa lihat gitu kan. Nah ini tinggal kita cek. Sebenarnya kalau di brand tuh emang agak jarang ya teman-teman ya. Emang agak jarang untuk kita ngelihat banyak retail agak jarang ya karena mahal ya kan. Hampir 1 juta slot ya. Gitu.
Yang beli masih ada PO, BK, BB, XL, SC tipis-tipis, YU, SQ, CC. Ya nggak bisa ngambil kesimpulan ya, tapi mungkin kalau misalnya ketarik sedikit ke MA100 nih, ini tetap ada potensinya di situ sebenarnya. Jadi mungkin agak sedikit turun di bawah 9.250. Ini yang harus teman-teman antisipasi di sini ya. Ya ke 9.000 lah at least ya. Kalau misalnya ini nanti ketemu, nah MA100 nanti ketemu, nah ini dicek nih. Ini dia mantul nggak ke atas sih. Kalau dia mantul ke atas, kita lihat lagi dia satu swing lagi masih ada bisa kesempatan ke atas. Tapi kalau nanti dia itu tiba-tiba drop benar-benar di bawah 9250, nah ini kita harus update gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah area entry yang waktu itu kita pernah call ya, udah balik lagi. Tapi tetap nih, kayak biasa ya di PAPP tuh yang harus diperhatikan benar-benar nanti free float-nya ya. Untuk MSCI di 2026 ya. Untuk MSCI 26 ya. Nah ini yang harus kita nanti update gitu. Kalau misalnya memang akan ada penurunan free float gitu ya, akan ada penurunan free float, ya mungkin teman-teman ada baiknya untuk taking profit untuk TP dulu gitu ya, karena ya PAPP harus buang barang gitu untuk nyaingin lah sama Bakri Group ya kan. Gitu, oke. Nah, tadi ya di sini kita ngeliat lah udah mulai menurun lah ya. Masuknya 83 M ya, net 1 M, 23, 37, 18, tiba-tiba netnya 1 M doang gitu ya. Udah mulai turun lah. Mulai surut ya. Jadi emang kan kelihatan juga kalau asing tuh overall kan dia masih net sell ya untuk seluruh di IHSG ya, masih net sell. Jadi ya akan sangat wajar lah kalau kita lihat brand nggak kemana-mana, stagnan, nggak apa-ngapain gitu ya. BRPT berikutnya ya. Nah, BRPT katanya tadi loncat kodok. Ya ini salah satu yang inilah ya. Biasa ya, dia 2 kali 3 kali sebuah area supportnya ke uji, dianya loncat kodok gitu ya. Nah, jadi yang perlu dipantau memang di 3.800 ya gitu kan. Nah, sekarang ya si bro ini turun lagi nih ke bawah 3.700. Jadi ya yang harus dipantau apa? Yang pertama, at least dia tetap ada stay di 3.600, ini bagus banget sebelum dia harganya naik lagi. Tapi kalau misalnya dibawa turun gitu ya, kalau misalnya dibawa turun, ya ini wajar lah ya, ini wajar. Sama nanti kita tinggal cek nih foreign flow-nya seperti apa. Tapi kalau teman-teman lihat based on momentum di sini, ya ini kita ngeliat momentumnya masih berpotensi untuk naik. Jadi ya ada potensi dia untuk naik lagi ke atas gitu ya. Terus apalagi di sini ya BRPT. Nah, BRPT buangannya gede ya. Buangannya lumayan gede ya. Buangannya lumayan gede. Jadi sebenarnya masih wait and see sih sebenarnya. Nggak bisa ngambil kesimpulan, tapi ya kalau misalnya dilihat, ya ini harus dihitung nih dari tanggal 27 sampai tanggal 11. Kayaknya net sell ya justru. Nah, ini BRPT masih net sell ya kalau dilihat ya teman-teman ya. Secara nggak langsung ya. Jadi tapi bagusnya kalau dia bawa tetap stay di 3.600, tetap potensi untuk BRPT main lagi masih ada. Tapi sebenarnya yang harus dijaga ini ya teman-teman ya. Sahamnya Pak PP itu sangat sekali sensitif dengan yang namanya free float ya. Ya kenapa? Karena Pak PP kungfunya banyak lah ya. Dia kungfunya banyak lah ya untuk free float supaya tetap bisa masuk MSCI gitu ya. Jadi ini yang harus secercah ketidakpastiannya itu gitu. Jadi yang nggak pasti nih free float nih naik apa enggak MSCI besok. Kalau free floatnya ditambah, nah ini akan ada siraman lah sedikit gitu ya. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa mempertahankan tahtanya ya untuk tetap di MSCI. Karena sebenarnya teman-teman juga tahu saham PAPP itu bagus karena sahamnya dijual ke asing, and then dia punya dapat duit lah dari saham yang dijual itu untuk akuisisi perusahaan-perusahaan lain gitu kan ya, kayak BRPT tahulah akuisisi siapa, cuan akuisisi siapa gitu kan. Jadi at least kita tahu ya Pak PP kasih makan retail ya gitu. Jadi ini sebenarnya agak satu sentimen yang mengocok sedikit gitu ya untuk koreksinya saham-saham Pak PP yang khususnya ada di MSCI. Kenapa? Karena lawannya kan Bakri itu liquid semua ya. Masuknya tuh berjuta-juta lot gitu. Jadi
ini akan jadi menarik lah perlawanan PP sama Bakri gitu ya. Jadi kayaknya mungkin Hapsoro Bakri sama Pape Hapsoro Bakri sama Haha ya. Mungkin akan jadi pembahasan yang seru ya. Apalagi mereka mainnya di sama ya, komoditis gitu kan. Jadi ini akan menarik nih. At least kita bisa dapat cuan dari ini bertiga gitu kan. Jadi yang kalau Mas Eman lihat begitu ya. Jadi meskipun aku agak sedikit sebenarnya skeptis dengan Saham Bakri, tapi kalau misalnya mereka sama-sama mau perusahaannya itu mau sustain dan mau ngasih retailer makan ya, why not gitu ya. Gitu. Jadi Hapsoro, iya betul. Berarti HHPP BK Bakri. Itulah ya. Jadi ini yang nanti akan jadi menarik, tapi MSCI ini nih masih menunggu lah beritanya seperti apa ya. Kalau ternyata bener, nah ini teman-teman harus TP ya. Kalau ternyata bener akan ada kenaikan free float ya. Jadi udah tak bilangin sekarang ya. Kalau misalnya nanti ada free float, TP juga nggak jadi masalah gitu ya. Kenapa? Karena dari teman-teman TP lihat harganya jebol lagi ke bawah ya kan, koreksi agak sedikit tajam karena dia ngebuang yang namanya free float, ya teman-teman bisa masuk lagi gitu kan dengan si cuannya tadi kan, dengan capital gain yang udah diperoleh tadi, ya udah tinggal di apa namanya, di injek lagi lah ke saham-saham lagi gitu ya. Bisa aja gitu. Oke, jadi gitu untuk BRPT ya. Jadi ya BRPT MSCI gak sih? Iya kayaknya ya. Iya. PTRO gak sih? Ya intinya gitu lah ya. Kalaupun ternyata si BRPT bukan MSCI ya, correct me if I'm wrong lah. Oke, so next Petro ya. Oh, Petro yang loncat kodok ya. Biasa ya, always unexpected ya. PP Universe ya, udah naik aja. Jadi kalau misalnya ada yang pegang si siapa namanya, si PTRO ya, ini di hold aja gitu, karena ya bro naik sendiri gitu ya, indeks turun ya si bro naik sendiri gitu kan, ya udah. Gambar Petro yang sangat indah betul ya, naik terus ya. MA5-nya crossing, tapi please jangan nanya, Mas besok beli Petro bisa gak? Jangan ya, jangan asli, nggak bisa, nih sulit gitu ya. Kenapa? Potensi dirimu nyangkut gede teman-teman ya. Jadi ini Petro salah satu yang ya naiknya agak korektif, tiba-tiba dibawa terbang gitu ya. Sama sebenarnya ya konsepnya dengan BRPT gitu ya. Tapi ya Petro yang agak naik terus ke atas gitu ya. Jadi kenapa ada yang udah lepas Petro kah? Gitu. Jadi 2 hari down, 1 hari up. Iya, gitu. Next targetnya hampir ke 12.000 ya. Ya, jadi sebenarnya agak sulit gitu ya. Mas teman bilang kayak, wah ya nih bisa beli Petro. Ya kalau misalnya tiba-tiba kena banting sedikit, nah ini sulit juga kan. Jadi ya kurang bijak lah sebenarnya. Jadi tetap analis aku buat teman-teman yang udah punya di bawah, silakan hold terus ya selama dia masih naik. Itu sih benar-benar paling wise itu teman-teman ya. Oke, terus Petro. Kenapa masuknya gede-gede banget sih? Gitu loh. Abis buang dikit, langsung ditampar ya 150M, 120M ditampar, jebret. Masuk harganya terbang ya. Pusing gitu tuh. Ini gimana? Retail mana yang nggak pusing teman-teman ya? Kita bahas PP aja kena juga kan. Wah, akum jebret. Teng, tiba-tiba naik ya. Jadi ya nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman ya. Ya memang 122M akum ya, naik ya. Salam cuan ya, salam profit gitu teman-teman. Ayo kalau udah punya dari hati-hati turun ke 9.250. Enggak sih. 9.250. Enggak sih. Kalaupun bantingan ya, bantingan paling terdekat di mana? Bantingan terdekat ya paling ke 10.000 ya, 9.800 something. Gitu. Jadi ya I think PTRO masih good lah. Cuma kita lihat akumnya siapa. CC, USS, MG. Aku dan BK kecil ya. Paling gede CC. CC ada buang, EU juga ada buang ya. Nggak full. XL-nya buang, teman-teman. ZP, XL. YP, XC. Oke, aliansi sebelah kanan ya. Wajar lah. Jadi sebenarnya kalau ngelihat begini ya, ini apakah bro bisa naik ya? Ini bisa naik sebenarnya besok gitu ya. Tapi ya
disclaimer lah gitu ya. Karena teman-teman belinya tuh waktu all time high gitu. Jadi all time high masuk lagi itu nggak tak rekomen lah kalau teman-teman nggak bisa pantau full 100% di market besok ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ngelihat market udah ada koreksi, harusnya agak sedikit warningnya klip lah gitu. Jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Nggak baik juga lah. Oke, next untuk TPIA ya. Next untuk TPIA, nah TPIA akhirnya muncul lagi secerca harapan ya. Tapi tetap yang Mas Emon lihat adalah ini tetap wait and see dulu untuk TPIA. Kenapa? Karena ya kayak gitu. Yang pertama Mas Emon nggak yakin. Yang kedua ya sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini ya, nah ini kan masih net sell gitu ya. Jadi mungkin jangan tertipu lah dengan eh, apa namanya kenaikan sesaat gitu ya. Kalau misalnya memang kita ngelihat basisnya Pak PP adalah foreign yang inflow terus, kalau dia foreign masih outflow ya udah biarkan aja dulu. Tapi teman-teman udah tahu, oke, TPA ini udah koreksi hampir 30% dari topnya ya, dari ATH-nya. Jadi kita tinggal tunggu memang setup yang bagus, and then kita masuk bareng-bareng gitu ya. Jadi udah saham murah nih, udah terhitung saham yang murah. Tapi ya kalau misalnya dia belum mau naik, ya ini jangan di respon gitu ya. Ya mungkin titip-titip sendal bisa lah. Ya at least mungkin ketidakyakinanku betul gitu ya. Jadi ya oke lah teman-teman lah ya. Jadi pantau lagi 6.900-nya. Harapan Mas Emon sih jebol ke bawah. Kenapa kalau jebol ke bawah? Karena sangat lumayan sekali teman-teman. Kita ngambilnya di 6.500 gitu ya. Harapanku tuh itu gitu ya. Tapi ya apalah daya seorang Emon gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ngelihat masih terus distribusi harganya masih buang terus ya ini lumayan ya, kita tinggal nunggu momentum. Kalau misalnya dia dibuang ya ini bagus banget gitu ya, dapat harga yang lebih bawah, which is good gitu ya. Apalagi oh ya Bandar Mogi ya, mungkin kalau misalnya Bandar Mogi yang agak panjang nih teman-teman ya kita mungkin harus bahasnya di Jumat Sabtu Minggu gitu ya, biar lebih ke ini lah ya, biar lebih ke highlight gede. Nah ini AK dan AZ masih buang, transaksi ya juga nggak begitu banyak ya, nggak begitu rame, bosan juga. Ada XL tipis-tipis masuk ya, wait and see lah tetap ya begitu. Sedih banget ya, padahal TPA bagus. X di bawah naik dari 23 September ya, ini gila juga sih kalau yang pegang, gila 4x setahun megang 4x, gila. Porto tuh boom meledak ya, luar biasa Pak PP, respect ya, gokil banget emang, nggak habis pikir gitu kayak gila, setahun 400% ya, investasi di mana setahun 400% ya, mind blowing lah. Thank you Pak PP ya. Bapak tiri kita bersama ya. Oke, nextnya SSIA ya. SSIA, nah SSIA juga sama ya. SSIA jebol ya. Udah dikasih clue sebenarnya kemarin ya, di sini di 1900 ya sering terjadi rejection ya kan. Terjadi rejection akhirnya kejawab, oke kebuang. 1820-nya juga nggak bisa nahan. Ya kesimpulannya apa? Potensi penurunannya masih ada. Sebenarnya next targetnya adalah ke Fibo 0,618 di harga 1710 ya. Jadi ini sebenarnya cakep banget gitu. Kenapa? Karena ya kembali lagi teman-teman ya, harga di bawah makin turun, kita sebenarnya makin senyum. Kenapa? Karena ya kita dikasih harga yang lebih murah. Tapi ya mungkin agak sedikit patient ya kalau nunggu kayak begini ya, ini agak sedikit. Nah, jadi ya harapannya lihat koreksinya ke bawah gitu ya. Oh ya nih, pernah 50% udah bagus diambil. Ya kalaupun masih dikoreksi, di bawah koreksi turun ya, ini tetap nunggu dulu lah ke bawah ya. Kalau 1.500-nya dikasih lagi dan dia mantul lagi, ini akan salah satu yang menarik gitu ya. Bagus lah intinya. Tapi kalau misalnya kita coba cek dulu ya untuk SSIA apakah ada masuk, ternyata tidak ada nih, nggak ada ya, masih outflow. Jadi still wait and see teman-teman ya, untuk saham-saham kayak SSIA bagus gak bagus, seharusnya dengan suku bunga yang murah gitu ya, dengan penurunan suku bunga ya diharapkan sih saham-saham kayak
semi properti dengan SSIA ini harusnya bisa naik lagi gitu ya. Tapi ya masih menunggu momentum lah. Jadi harus sabar gitu ya. Karena apa? Karena even Mas Emon paksakan gitu ya teman-teman. Even Mas Emon paksakan, iya nih entry di sini nih, ini area bagus nih gitu ya. Ini kalau misalnya naik terus turun lagi ini percuma gitu. Kenapa? Karena jarang ada teman-teman yang kalau misalnya ngelihat wah ini udah nggak, kayak kita ngeliatnya nggak bisa stay dah. Jarang ada teman-teman yang mau cut loss gitu ya. Jadi ya daripada Mas Emon memaksakan lebih baik nggak tarekom gitu ya. Gitulah. Jadi agak sedikit kompleks sebenarnya kalau menemukan swing trade itu ya, agak banyak juga pertimbangannya. Jadi ya tetap wait and see dulu untuk SSIA. Jadi sahamnya bagus, tapi ya kalau misalnya momentum masih belum menjawab ya lebih baik tidak kita paksakan. Apalagi market kayak gini kan lagi belum bagus lah. Bagus tapi masih baru koreksi lah. Ini yang beli juga tipis-tipis ya, HP biasa ya, akum. Nanti tinggal kita cek nih, mungkin agak sedikit lama ya, kita trace HP belinya banyak nggak. Oh ternyata enggak gitu ya, dari tanggal 1 dia baru beli lagi dari tanggal 11 tapi nggak jual. Nih BB beli lagi tapi nggak jual. Itu yang kita cari, yang jualnya makin dikit malah makin bagus. EP XL-nya udah mulai buang. Nah kita tinggal tunggu kalau XLYP XC-nya buang, benar-benar buang ya, disitulah kita coba mulai kembali chip in ya, kita mulai kembali inject. Jadi masih wait and see buat SSIA. Tidak lain dan tidak bukan ya, kita bahas cuan ya, sobat-sobatku retail. Ini biasa ya, coretan-coretan sisa punyanya Mas Jem ya, nggak dibersihin papan tulis kita ya. Nah, untuk cuan kayaknya ini agak sedikit lama ya PR kita teman-teman ya. Koreksi lagi, lanjut ke 2420 gitu ya. Jadi ya ke 2400 maka masih akan sangat wajar gitu ya. Kenapa? Teman-teman ngelihat sebenarnya dia breakout dari 2400. Nah, kalau dia ketemu lagi ke 2400, biasa ya yang namanya dia uji dia punya previous supportnya dulu sebelum dia masih bisa naik lagi gitu. Nah, gitu ya. Jadi ditunggu dulu untuk teman-teman pengoleksi cuan. Seperti biasa ya, cuan seringkali mengasih kita sebuah kejutan ya. Gocekan-gocekan cantik daripada Pak PP gitu kan. Jadi ya ditunggu aja nih untuk cuan. Kenapa? Karena ya kalau misalnya emang dia dikasih mau turun dulu, ini sebenarnya ngasih teman-teman kesempatan untuk entry lagi gitu sebenarnya, buat terkhusus yang belum punya cuan SS cuan. Nah, mulai masuk lagi ya, mulai akum, tapi tetap ya sometimes jangan agak mudah terpancing lah ya. Kalau misalnya kita ngeliat momentumnya masih agak kurang, mungkin MA5-nya kuat gak? Nah ini masih belum kuat ya. Jadi ini fair value gap juga masih ada nih, belum jemput. Jadi kalau mau pasang ya 2400 coba langsung ambil posisi gitu kan. Kenapa ya, kalau moga-moga dibawa turun terus dibawa naik lagi ya teman-teman udah dapat nih di posisi 2420. Tapi tetap kembali area terpentingnya di mana, di sini ya 2360 sampai 2420. Kenapa nih di sini ada sedikit gap ya, nutup ya satu tick lah di sini gitu. Jadi ada potensi untuk diuji sebelum dia potensi naik lagi. Tinggal kita cek nih pergerakan hari ini untuk yang namanya si cuan itu siapa yang beli ya. Ini cuan siapa yang beli, OD, LG, BK, CC yang jual, ada XC juga, belinya aku XL. Nggak bisa ngambil kesimpulan ya, kita harus lihatnya ketua ya, retail, Kang Guyur, retail. Jadi kita lihat jelas. Tapi kalau misalnya nyampur gini sebenarnya masih nggak bisa ngambil kesimpulan. Jadi ya kesimpulannya apa? Kesimpulannya wait and see untuk cuan gitu ya. Jadi at least teman-teman sudah tahu ya. At least teman-teman sudah tahu bahwa antisipasi penurunan sampai 2420, yang mana itu adalah area benar-benar sebelum dia breakout gitu ya. Itu aja sih untuk si cuan. Nah, CDA nih ya, saham sejuta umat, ya ini juga masih di bawah koreksi teman-teman ya. Ya sudah gitu ya. PR-nya akan lama nih di CDA, PR-nya akan lama. Jadi ya kalau misalnya si bro ini masih dibawa turun, ya next targetnya di mana Mas? Di
1.700 teman-teman ya. Ini kuat banget penurunan harganya. Stochastic slow-nya juga turunnya jauh. Ya, ini harus dipantau ya. Jadi incerlah ketika dia mau GC ya, ketika dia mau golden cross baru teman-teman entry lagi. Tapi sebelum dia ngasih indikasi golden cross ya, ini menurut Mas Eman dipantau dulu aja. Pom-pom cuan biar naik, nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa ya, kalah nanti. Kena banting nanti sama bandarnya ya. Gitu. Jadi oke lah untuk CDA ya, dipantau dulu. Tapi kalau secara teknikal ya kita lihat ada potensi untuk nguji lagi di 1815 atau di 1780. Itu paling ideal gitu ya. Kalau teman-teman consider untuk re-entry. Posisinya di situ. Gitu aja sih. Nah, MA mungkin ini juga kurang lah ya. Bawah MA5, MA10 kan. Ini nanti nih, tunggu ketemu lah MA100-nya ya, CDIA ya. Gitu. Nah ini ya kurang lebih gitulah ya. Ini dia IPO. Ini dia kalau misalnya IPO, nah ini Superbank bisa nggak ya kayak gini ya? Jadi bentar. Ini dia bawa dari, harapannya sih kalau misalnya Superbank bisa bawa kayak gini sih asli gokil banget sih ya. Gila, tapi nggak bisa ya. Dia bawa habis IPO koreksi sekitar 26%, tipis banget ya. Oke. Sip. Kurang lebih gitu ya untuk CDA ya. Jadi masih agak kurang sedikit lah teman-teman ya, masih agak kurang sedikit, ditunggu aja, dipantau aja. Long term lah untuk CDA ya, memang harus golden hand gitu ya. Oke, jadi lebih kurangnya gitu ya teman-teman ya untuk PP Universe ya. Mungkin masih ada yang bosen ya, ya begitulah, harus sabar. Tapi ya paling si brand Petro lah, terutama Petro ya udah makin cuan, happy cuan ya. Kalau brand misalnya Mas pengen TP ya gak apa-apa di TP teman-teman ya. Kalau nanti harganya naik ya udah tinggal kita tunggu turun, tinggal kita tunggu di allocate aja ke saham yang lain. Oke? Kurang lebih gitu.